Hari ini konteksnya adalah gue sebagai perwakilan dari FIFA Plus ya. Ini luar biasa, salah satu orang ya terpilih dari Indonesia yang bisa menonton Piala Dunia dan bekerja di FIFA. Nggak usah terlalu lama-lama, langsung saja Mas Raka Putra. Selamat siang, Mas. Halo. Siang, alhamdulillah. Selamat siang. Kabar baik, Mas? Sehat, Alhamdulillah, Mas. Sehat, Oke, sehat. Ini luar mantap, biasa mantap. loh, Mas. Jarang loh saya bicara sama orang FIFA. Dari Indonesia pula lagi, Mas. Mantap, mantap. Mas, Ah, mungkin teman-teman yang menonton video ini belum begitu jauh mengenal Mas. Mungkin bisa Mas ya. kenalkan dulu, Mas. Oke, sebenarnya gue Raka Zulfikar Putra. Gue di sini mungkin kalau ya maksudnya ngobrol hari ini konteksnya adalah gue sebagai perwakilan dari FIFA Plus ya gitu. Nah, Ya. FIFA Plus ini sebenarnya project dari FIFA untuk dalam tanda kutip memindahkan lah kalau bahasanya dari sistem mereka mungkin marketing yang dulu kayak e-board terus event dan lain-lain ya mungkin mereka sekarang mudah mikirin bahwa gimana caranya bikin marketing di digital juga kan karena kan sekarang zamannya udah konten marketing lah gitu dan mereka Ya. nggak mau ketinggalan juga nih kayak kita harus punya sendiri karena kan mereka secara archive banyak banget gitu kan mereka punya pertandingan Piala Dunia dari berpuluh-puluh tahun yang lalu dan mereka ngerasa mereka punya aset ya itu pemain di seluruh dunia gitu. Akhirnya mereka mikir kenapa kita nggak bikin platform sendiri aja gitu, yaitu namanya FIFA Plus gitu. Nah, kenapa gue kerja di sana? Karena Indonesia satu-satunya bahasa ya, bukan negara, bahasa yang eh, negaranya tidak bermain di Piala Dunia dan hanya yang karena angka lah ya, bisa dibilang Ya. karena kita punya netizen yang sangat luar Ya. biasa gitu. Ya gue bisa bilang kalau terbanyak mungkin salah satu 5 yang terbanyak di dunia lah Indonesia gitu. Untuk pengunjung mungkin website FIFA sebelumnya itu FIFA.com dan juga mungkin sosial media yang mereka kan ada data itu kira-kira dari mana aja followersnya. Jadi itu salah satu faktor terbesar kenapa Indonesia dipilih meskipun pasti pertanyaannya kan nggak main di Piala Dunia nih gitu. Tapi Ya. Ya. ya mungkin salah satu faktornya itu kedua kita akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dalam beberapa bulan ke depan. Jadi itu juga menurut gue salah satu faktor terbesar lah kenapa Indonesia menjadi bagian dari FIFA Plus gitu. Maksudnya bahasanya gitu. Nah itu di sana porsi kerja gue di sana. Jadi gue ya kalau kalian ngelihat postingan-postingan Instagram dengan bahasa Indonesia sekarang di Hmm. Instagram atau Ah, di TikTok atau di webnya itu sendiri dengan bahasa Indonesia itu gue dan tim gue yang ngerjain gitu. iya, iya. Luar biasa. Jadi Mas, kalau di FIFA Plus sekarang ada berapa orang Mas dari Indonesia? Indonesia sekarang sebenarnya 3, tapi kemarin kita karena Piala Dunia lumayan banyak lautnya, jadi nambah 5. Cuman nanti mungkin after Piala Dunia kita kembali ke 3 orang sih. Ya, Mas, mungkin teman-teman yang nonton video ini kepengen juga nih seperti Mas, kan luar biasa masuk di FIFA Mas kan. Itu gimana caranya Mas? Sebenarnya waktu itu gue sendiri dapat tawaran dari teman gue juga gitu untuk join ke FIFA Plus dan sebenarnya memang dari link aja sih bisa dibilang ya hoki juga lah gitu. Karena untuk yang ngurusin sebenarnya Indonesia tergabung di Asia Pasifik ya. Apak itu terdiri dari 3 negara, Jepang, Korea, sama Indonesia gitu. Selain itu nggak ada lagi gitu. Nah, untuk 3 negara ini ada satu orang yang ngurusin dan kemarin dia yang mengenalkan, dia yang mengontak teman gue dan teman gue ngontak gue gitu. Ya mungkin dari link-link juga karena gue pernah kerja di sama teman gue ini, gue pernah kerja di 442 Indonesia, pernah kerja di One Sport yang di Singapura. Jadi secara link yang udah jalan kemarin di Asia Tenggara, alhamdulillah untuk pekerjaan konten, mungkin ya nama gue udah ada lah di sana. Jadi untuk mengerjakan hal-hal yang berbau internasional harusnya udah nggak jadi masalah gitu. Nah, makanya Mas saya bilang tadi di awal, terhormat saya bisa bicara sama Mas. Jadi nggak usah jadi saya panggil Bapak atau Mas Mas ya Mas? Mas aja lah, sama-sama Mas kita sama-sama Mas aja. Ya, 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 ya Mas. Sejak tahun berapa Mas di FIFA Plus sampai sekarang nih? Jadi kita awalnya itu tahun 2021 bulan Juni, jadi udah 1,5 tahun. Kita selama setahunan itu sebenarnya coba, ya karena FIFA Plus itu barang baru, ketika gue masuk pun baru berapa bulan dari peralihan mungkin dari FIFA.com yang tadinya Ya. konten-kontennya di sana, dan sekarang FIFA.com lebih ke pola komunikasi mereka untuk sesuatu yang resmi atau sesuatu yang bisa dibilang lebih lebih kaku lah dibanding untuk konten-konten yang mungkin bakal dinikmati sama anak-anak muda itu FIFA Plus gitu. Nah, untuk FIFA Plus ini sebenarnya dari awal gue mungkin setahunan lah kurang lebih ya lebih ke merumuskan aja sih banyak original-original nanti mungkin gue bisa kasih teasernya juga buat dimasukin di footage. Ya. Ya. Apa dokumenter-dokumenter seperti Sano Football itu menceritakan tentang 5 pemain
legend Indonesia, ada Buas Salosa, ada almarhum Ricky Yakobi, ada pokoknya ada legend-legend Indonesia yang diceritain di sana. Terus ada City of Football itu menceritakan kota-kota di Indonesia yang apa yang besar-besar dengan sepak bolanya gitu ya kayak Surabaya, Jakarta, Bandung. Jadi bukan cuma tentang Piala Dunia tapi FIFA Plus juga ada project untuk menggarap secara original itu produk-produk yang benar-benar Indonesia gitu. Makanya nanti mungkin ke depannya kita bakal bikin produksi-produksian lagi untuk FIFA Plus Indonesia untuk ngangkat si sisi sepak bola Indonesia itu sendiri gitu. Jadi baru deh tuh 3 bulan terakhir ini udah fokus World Cup. Jadi sebenarnya World Cup-nya baru-baru aja sebelumnya yang ngurusin lebih ke lokal bahasanya gitu. Iya, iya Mas. Berarti ini digaji juga Mas ya? Alhamdulillah digaji. Nah, itu berapa Mas? Angkanya berapa Mas? Kalau boleh Angkanya tahu. eh angkanya mungkin ya ibaratnya rate dolar lah ya. Gua nggak tahu Ya, rate-nya maksudnya standarnya berapa. Yang pasti mungkin ya ratusan dolar aja sih bilangnya ya. Jadi ya. ada beberapa ratus dolar lah gitu. Iya, ya Mas. Mas, tadi di awal video Mas sampaikan tentang konten, arsip-arsip konten Hmm. Vivo yang banyak dulu Mas kan. Ya, Jadi ya. terkait tentang konten Mas selama Piala Dunia Hmm. kemarin, saya Ya. sempat juga produksi video-video dari FIFA World Cup ini Mas kan. Hmm. Tapi hilang Hmm. semua Mas akun saya. Ya, saya Hmm. ngerti karena hak cipta Mas kan, tapi nggak masalah. Nggak Ya. masalah. Ada salah satu Ah. video Mas di Hmm. pertandingan Argentina. Kebetulan saat Hmm. itu Raffi Ahmad menonton. Ah, ah. Nah, Ya saya lihat Raffi videonya tuh. Ya, Mas lihat kan? Nah, saya Ah. lebih ke substansi saya ambil Mas, poinnya. Raffi Ahmad masuk loh, bakalan terus tuh Mas, masuk di arsip FIFA karena ada masuk tayangannya sedikit walaupun nggak begitu banyak kan. Ketika kita Ya. nonton pertandingan Piala Dunia beberapa tahun yang akan datang, kemudian di replay pertandingan Argentina bakalan ada tuh sampai tua Raffi Ahmad. Tapi di momen itu Mas, diserang tuh Mas. Diserang. Ngapain bahas ini nggak ada Ah. faedahnya. Nah, konteksnya tadi itu Mas, seperti Mas sampaikan di awal tadi, Ya, FIFA pun ya. arsipkannya video-video itu kan ada kepentingan tertentu juga, Mas kan? Benar, 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 benar. Jadi sebenarnya ya gua nggak bisa show back endnya ya, tapi FIFA tuh punya archive dari tahun 1930. Jadi mereka jadi kalau di back end itu tinggal klik-klik doang dari Piala Dunia yang pertama. Tapi ada beberapa Piala Dunia yang kosong mungkin saat itu zaman perang, jadi untuk susah untuk agak mengarchive apa namanya video atau fotonya Video, gitu. Cuman ya. ya, tapi mungkin gue bisa bilang dari 1960 ke bawah itu semuanya videonya ada. Jadi mungkin yang 1960 sampai 2000 ya masih masternya masih cuma satu cam atau yang keluar di Ya. TV-nya gitu. Cuman dari 2002 ke bawah atau 2006 ke bawah gue lupa. Nah, itu ada sekitar satu pertandingan itu mempunyai sekitar 12 angle pertandingan yang memang kalian bisa saksikan selama ya 90 menit pertandingan itu 12 kamera itu nggak mati gitu dan kita bisa ambil angle itu. Makanya kalau ngelihat konten-konten di sosmednya FIFA atau di web FIFA, misalnya lagi ngebahas Lionel Messi itu kan kameranya ngikutin Messi terus tuh Ya. dari dia belum terima bola atau dia apa namanya sebelum dia gocek tuh udah ada itu. Bahkan kalau bisa dibilang 2006 kenapa Zidane sama Materazzi itu ada footage untuk pas Footage-nya. nyundulnya itu karena kameranya saat itu di babak itu lagi ngikutin Zidane. Jadi udah pasti ketangkep karena mungkin loh kok kamera tahu ya bisa ngikutin Zidane padahal itu emang kamera yang diplot selama pertandingan untuk ngikutin Zidane gitu. Ya, ya. Ini kaitannya tentang kamera yang Mas sampaikan tadi. Kita senggol Ya, Mas ya. Mas ya, pasti lebih tahu tentang FIFA World Cup kita 2022 kemarin Mas. Itu ya, kamera yang digunakan bagaimana Mas? Sempat juga Mas mention kan di tweet saya ya, ya, beberapa waktu yang lalu. Mungkin bisa Mas jelaskan lagi. Plus Mas, ketika saya tweet postingan kemarin Mas tentang ya. kamera Piala Dunia, saya sempat juga diskusi sama beberapa orang produksi Mas yang Oke. kemungkinan untuk Piala Dunia U20 kita mereka mengadopsi Mas apa yang akan Hmm. dipakai oleh Piala Dunia Qatar. Itu gimana Ya, Mas? Mungkin bisa Mas jelaskan. ya sebenarnya seperti yang gue bilang tadi ya dalam satu apa ya dalam satu pertandingan mereka mengarchivekan ada beberapa jenis. Mungkin kalau gue bisa jelasin yang pertama adalah clean. Clean itu yang benar-benar nggak ada transisi, nggak ada Ya, logo klub dan logo negara, tulisan waktu dan lain-lain. Terus ada yang dirty-nya, ada dirty itu yang tadi ada grafisnya ya, ada nama ya, segala macam ketika kartu kuning. Terus ada player yang tadi gue bilang ngikutin Zidane. Jadi mungkin apa ya show directornya udah nentuin satu player di setiap tim. Jadi player A, player B. Di player A si Zidane, player B Materazzi misalnya gitu. Jadi mereka selama 45 menit satu babak tuh akan ngikutin
si pemain tersebut. Nah, babak kedua biasanya mereka ganti tuh babak kedua player yang diikutin siapa. Tapi mereka nggak ngikutin semua, jadi cuma satu Ya. pilihan player mereka gitu. Lalu ada tim bench reaction itu dua-duanya ada selama 40 menit cuma nampilin bench. Jadi kalau mereka cuman bengong-bengong doang itu semua ada tetap di play Ya. gitu. Terus ada taktikal. Taktikal tuh benar-benar di atas stadion, di ujung stadion. Jadi satu stadion kelihatan mungkin untuk VAR juga. Terus sisanya sih untuk ya kamera angle belakang gawang, kamera angle apa namanya di bawah segala macam ya itu nggak ada sedetail itu sih. Jadi mereka lebih ke satu lagi adalah clips. Nah, clips ini gabungan gitu Mas. Ada yang slow mo, ada yang apa namanya di luar stadion supporter-supporter atau ada yang kamera lagi di tribun dia di sampingnya supporter dan lain-lain. Jadi secara archive mereka kalau kita mau bikin video tentang Lionel Messi misalkan, nah itu sangat kaya banget. Bahkan kalau Messi mungkin gampang ya. Mungkin Mas bisa bilang pemain yang dalam tanda kutip tidak terkenal lah gitu. Nah, kita tinggal search saja namanya, nanti di archive mereka akan keluar clips yang menyatakan atau menampilkan orang itu. Jadi mereka pakai teks gitu di setiap second. Jadi setiap second ada orangnya, kita bisa cari kan kadang misalnya kita mau bikin tentang siapa pemain misalnya Joel Matip misalnya dia dari Ya. negara yang mainnya cuma 3 kali terus kita lihat wah Joel Matip nih mainnya kapan aja ya kan kita riset susah. Nah kalau di archive FIFA kita tinggal search saja Joel Matip gitu nanti keluar ketika dia tersorot kamera jadi untuk kita sebagai konten yang mungkin nanti akan ngambil archive FIFA itu sangat memudahkan sekali gitu gitu sih Mas. Iya, 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 Mas. Ya, Mas. Tentang konten ini cukup menarik sih, Mas. Jadi ini Ya. pengalaman saya, Mas, ya. Saya kan sempat beberapa klip potongan dari pertandingan kemarin yang Piala Dunia, Mhm. Mas. Saya upload itu di TikTok. Khususnya Hmm. tentang taktik aja tuh, Mas. Karena sebelumnya akun TikTok saya, Mas, yang lumayan followersnya udah banyak, 100.000 itu kan udah di take down, Mas, karena bahas Oh taktik iya iya iya. pertandingan. Kebetulan ada momentum di Piala Dunia, saya buat lagi akun baru, Mas, pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Nah, itu Mas, dalam tempo 2 minggu, khusus taktik, mungkin Mas ada sedikit lewat di Iya FIV, Mas, iya. itu yang nonton, Mas, bisa saya create kontennya 30 juta, Mas, yang nonton. Wow tiga wow. puluh juta, 30 juta. Lalu, Mas, Keren keren. besoknya atau beberapa hari berselang, Hmm. di take down oleh FIFA. Akunnya atau kontennya, Mas? Langsung akunnya, Mas, di take down. Ih, serem banget Langsung ya. Nah, terus saya komunikasi Mas sama manajer TikTok Mas kan yang create Ah, konten juga. Nah, ini ya. memang keputusan dari FIFA. Terus itu saya korelasikan dengan kreator-kreator lainnya Mas. Kenapa Ah, kreator yang ah. lainnya tidak masalah? Nah, mungkin Iya. value yang saya buat konten itu Mas karena terlalu banyak yang nonton. Jadi ke distract akun media sosial Ah, dari FIFA. mungkin seperti itu, mungkin. Jadi gue kalau bisa cerita sedikit ngomongin tentang sosial media ya, karena lagi disinggung bahwa di website FIFA-nya apa di Instagram FIFA-nya tersebut pun ada embargo. Jadi embargo itu kita nggak bisa asal ngepost highlights Iya. karena gue lupa detailnya berapa, mungkin satu atau dua highlights. Kalau bisa diperhatiin di sosmed FIFA tuh keluar cuma satu atau dua dalam sehari. Karena mereka ada embargo. Jadi itu yang sangat ibaratnya kita sebagai apa namanya konten untuk FIFA Plus Indonesia-nya ini mesti hati-hati. Jadi ketika kita upload highlights itu sangat dilarang kenapa atau gol atau apapun momen di lapangan karena ada embargo yang menyatakan bahwa haknya ini sedang dimiliki sama pemegang hak siar. Dalam hal ini mungkin kalau di Indonesia MTech. Oke. Jadi makanya itulah kenapa SCTV dan Indosiar tuh ada yang di pinggir lapangan, ada yang kadang mereka motong dari cuplikan di TV, diupload ke TikTok mereka gitu kan SCTV Iya. Sport, Indosiar Sports dan lain-lain. Betul. Jadi FIFA menghormati atau respect terhadap kontrak media rights. Jadi kita sebagai FIFA Plus sangat-sangat dilarang untuk nge-post highlight. Jadi yang untuk nge-post highlight itu cuma dari global satu doang. Sisanya teman-teman yang lain benar-benar nggak boleh nge-post highlight satu gol full gitu udah nggak boleh. Gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin kita aja di internal benar-benar sangat-sangat hati-hati, sangat-sangat strict supaya dalam tanda kutip nggak kebablasan. Kadang kan kita ngelihat gol bagus, pengen banget ngeposting atau apa itu benar-benar dilarang sih gitu. Ya Mas, kita geser nih Mas. Pengalaman Mas Hmm. selama di Piala Dunia Qatar ini Mas. Ya, Apa sih Mas ya. yang tidak diketahui banyak orang Mas? Mungkin ada sesuatu yang harusnya bisa diketahui orang tapi ditutup-tutup ini. Jadi sebenarnya gue bilang Piala Dunia kali ini unik ya. Kebetulan gue
gue alhamdulillah pernah ke Rusia juga 2018 ngerasain sedikit atmosfernya di sana gitu. Ya. Tapi ketika 2022 ini kan gue full bekerja gitu. Nah, dan di sana gue ngelihatnya gini sih, satu, kenapa Qatar ini sulit buat diulangi Piala Dunia karena satu-satunya Piala Dunia yang diadakan di satu kota, yaitu Doha, gitu. Ya meskipun ada yang di core itu kayak ya Jakarta Bekasi lah, tipis-tipis karena nggak begitu jauh juga gitu stadionnya. Cuman poin gue adalah kita di sini bisa ngelihat semua kultur dari seluruh dunia. Kalau misalnya Piala Dunia misalnya anggap aja contoh besok Amerika, Kanada, Meksiko gitu. Ya. Pasti ada grup atau kota di mana yang tidak ada supporter Asianya. Atau ada kota yang tidak ada supporter Afrikanya. Nah kemarin di Doha, gue tuh benar-benar ngelihat supporter Argentina, gue ngelihat supporter ya Afrika, Ghana, benar-benar loyalitas lah gitu dengan gaya-gaya mereka mendukung nyanyi, apa nari dan sebagainya macam gitu. Terus Afrika Utara yang benar-benar unik, Maroko, Tunisia yang benar-benar gue pertama kali ngeliat supporter kegilaan mereka di stadion sepak bola gitu ya. Apalagi Marokonya lolos sampai semifinal, terus belum Jepang Korea yang punya keunikan sendiri, Jepang dengan tradisionalnya, Korea dengan mungkin apa namanya fans-fans ceweknya yang terkenal selama ini gitu kan, kita lihat foto-fotonya cakep-cakep lah gitu kan. Jadi itu yang mungkin akan sulit diulang secara atmosfer. Jadi ketika kalian sebagai penonton datang offline ke Qatar atau Doha, kalian bisa menyaksikan semua kultur dari seluruh dunia gitu. Nah, sementara di piala-piala dunia berikutnya, mungkin satu kota hanya ada satu tim Afrika, sisanya Eropa gitu kan. Atau misalnya ada satu tim Asia, yang nggak ada tim Afrika. Jadi menurut gue tuh salah satu poin plus yang benar-benar membuat Piala Dunia ini salah satu yang mungkin bisa dibilang terbaik lah untuk experience di luar lapangannya gitu. Iya, Itu iya. sih paling. Kalau misalnya pengalaman-pengalaman yang unik, Mas, dari pribadi Mas sendiri, Kalau unik sebenarnya banyak ya, tapi yang ya paling ada unik, Mas, beberapa yang yang paling unik, berkesan. ya, sebenarnya sih kalau gue pribadi, karena kan gue banyaknya kerja kan, jadi gue pribadi sebenarnya tugas gue di sana adalah eh mengcoverage untuk bahasa Indonesia gitu ya. Jadi gue bikin klip untuk bahasa Indonesia. Terlepas dari itu, ketika tim global butuh itu, gua ikut bantuin gitu. Misalnya kemarin ada wartawan Jerman dia minta tolong untuk ikut dia ke mix zone gitu ya. Untuk ikut dia ke mix zone setelah pertandingan karena videografer lainnya lagi full dan segala macam. Jadi gua akhirnya ikut dia dan lain-lain. Jadi pengalaman bekerja dengan orang Eropa itu sih Mas yang menurut gua sangat-sangat berharga buat gua karena kan sebelumnya ya kita sebagai orang bangsa Indonesia ya agak ngeri-ngeri juga kalau kerja sama orang Eropa gitu kan pasti kan. Tapi setelah di sana mereka juga respect sama pekerjaan kita, welcome. Terus pas di sana pun ya paling kerennya ya ketika ngelihat pemain-pemain Eropa sih yang benar-benar menurut gua bisa dibilang ya unik. Tapi eh ya paling yang ngelihat mereka di depan mata jadi kayak tapi gue nggak bisa selfie ya sayang banget jadi cuma ngeliatin mereka lewat karena kalau katanya selfie bisa dihukum dan ya mungkin dideportasi gue ngeri juga gitu kan jadi kayak apa namanya bahasanya kayak gue nggak mau melanggar lah cuman ya gue ngelihat pemain-pemain Jerman Spanyol di mix zone ya jadi benar-benar 1 meter di depan gue terus main Inggris karena gue fans Liga Inggris lah jadi ngeliat-liat main Liga Inggris tuh benar-benar ya itu pengalaman yang sangat berharga lah buat gue cuman ya sayang banget kita nggak bisa bahasanya nggak bisa selfie atau foto untuk mengabadikan depan mereka cuman gue doang megang kamera untuk nge-report mereka cuman ya ada yang sombong ada yang benar-benar humble mau berhenti sama teman-teman media ya sama lah kayak pemain Indonesia juga gitu ada sifatnya yang tengil gitu kayak sama sekali nggak ngegubris teman-teman wartawan Yang di ada yang Indonesia yang tengil siapa memang, Mas? yang tengil biasanya yang nggak jago mas jadi gitu ya itu salah satu yang unik lah kalau di luar sih nggak ada ya normal karena secara negara bisa dibilang mereka membangun negara ini salah satu pembangunan tercepatnya karena Piala Dunia kan jadi nggak ada yang kriminal apalagi alhamdulillah nggak ada sama sekali terus ya pengalaman-pengalaman unik seperti ya makanan atau apapun nggak ada sih gitu cuman ya kalau gue lebih karena hampir 33 hari di sana mungkin 80%-nya kerja ya jadi nggak sempet explore Qatarnya gitu itu aja sih paling ya terakhir-terakhir cuman ketemu Pak Erick Thohir aja sih ngobrol sama beliau kan karena dia nonton Piala Dunia terus apa namanya ngajak makan juga ngobrol banyak sama beliau ternyata orangnya humble jadi ketemu Erick Thohir benar-benar di sana terus kayak ngobrol banyak sama dia tentang bola dan pengetahuannya juga luar biasa gitu kan jadi ya itu salah satu pengalaman unik juga buat gue sih gitu. Iya, iya. Iya, Mas. Itu masalah Mas di FIFA Plus ini
ya memang menjadi salah satu yang bisa banyak digali Mas kan. Ya, ya Terutama betul. dari apa yang Mas selama lakukan di Qatar. Contoh, Mas bilang tadi hampir 30 hari Mas kan. 30 Iya. hari itu coverage ya save dananya kita keluarkan itu apa bagaimana Mas? Apakah ditanggung oleh FIFA Plus semua ataukah ada dana-dana dari Mas sendiri juga yang mengeluarkan atau gimana Mas? Kalau transportasi semua dari FIFA ya. Ya, Ya. terus mereka juga udah nyiapin kayak satu komplek gitu untuk Hmm. semua pegawai FIFA tinggal di sana. Jadi kayak ada sekitar gede banget lah komplek rumah gitu. Jadi kita tinggalnya di rumah gitu. Terus ya untuk makan sebenarnya mereka nyediain tempat untuk makan sih kayak workforce center lah bahasanya mereka gitu. Tempat tempat orang kerja FIFA untuk makan. Cuman karena kan lidah Indonesia gitu mas ya. Jadi makanan yang disajikan kadang kurang asin, ya normal lah ya, kurang berbumbu gitu. Dan ada rasa bosannya juga ya. Kalau kayak gitu pasti kita order makanan dari luar sih. Kayak mereka punya ojek online sendiri di sana gitu. Jadi kita bisa order makanan apa ya normal-normalnya sih mas. Junk food yang semua yang ada di sini ada semua di sana Ya. gitu. Jadi apa paling biayanya itu doang sih. Kalau di luar itu karena kita juga ya tadi kayak misalnya kita di babak grup aja, saya benar-benar istirahat itu setelah babak 16 besar. Jadi selama hampir dari awal match match pertama itu dari pembukaan sampai match 16 besar selesai, itu saya nggak ada istirahat itu Mas. Jadi setiap hari bangun untuk nge-coverage, apalagi di babak grup stage yang sehari 4 pertandingan, itu saya bisa misalnya match pertama sama match ketiga atau kadang cuma satu. Jadi tergantung harinya, cuman kadang seharian udah keliling, capek, tidur, bangun lagi, besok berangkat gitu. Jadi benar-benar habis tenaganya di 2 minggu awal itu sampai babak 16 besar gitu. Jadi ya lumayan, apa namanya, lumayan ngebosenin pas udah sampai babak 16 besar, udah capek banget gitu. Maksudnya udah habis baterai lah bahasanya. Tapi setelah 16 besar, udah perempat final, terus timnya juga udah tim-tim besar, dan udah mulai seru kan tuh adu penalti dan lain-lain. Kita ada waktu istirahat untuk mikirin konten yang bagus dan lain-lain. Nah di situ udah mulai seru lah bahasanya gitu. Tapi selama dari babak grup sampai 16 besar kita udah kayak apa namanya? Ya berangkat kerja udah. Jadi essence pertandingannya udah hilang tuh, udah nggak peduli Piala Dunia. Jadi kayak ya udah kita kerja aja, capek, pulang, besok berangkat lagi gitu. Iya, ya apalagi karena Inggris sudah kalah Mas ya. Iya, apalagi udah aduh, kacau. Mas, ini kan next kita lihat ke depan nih Mas. Di Piala Dunia U20 kita itu peran Mas Ya. nanti bagaimana Mas? Kita sih udah meeting ya kemarin kalau ngelihat maksudnya ngobrol sedikit lah bahwa gimana di Ya. 20 sebenarnya belum ada meeting secara khusus mungkin bulan Maret lah kita baru ada meeting khususnya. Cuman dalam artian di sini secara treatment ternyata U20 itu adalah turnamen kedua secara prioritas ya gitu untuk Hmm. FIFA gitu. Jadi kayaknya mungkin yang tadinya 100% kayak FIFA, apa Piala Dunia 100% yang U20 mungkin effortnya 60% dalam artian atau 70%. Mungkin yang kemarin berangkatin 20 mungkin berangkatinnya 8. Jadi kayak ada beberapa yang memang dikurangi gitu. Cuman kita sebagai Indonesia mungkin emang fokusnya cuman ngegarap yang di grup A-nya sih. Kayaknya yang di Indonesianya aja. Semoga ya kalau kayaknya porsi besarnya cuman kita bakal ngepool di GBK lah ya bahasanya Hmm. gitu. Cuman untuk di kota-kota lain mungkin ada nanti dari tim FIFA secara globalnya akan nge-coverage gitu. Karena kan secara departemen kan FIFA Plus ini besar ya. Ada FIFA Plus terus ada di luar itu ada FIFA juga kan. Kayak FIFA sosial media, FIFA Studio, terus FIFA.com. Jadi sebenarnya banyak banget gitu. Jadi tapi kemungkinan besar kita akan fokus di FIFA Plus dan sorry untuk di grup A gitu. Jadi mungkin ke depannya nanti bakal ada ya kita berharap sih ada seri-series yang bakal menampilkan di balik layar pemain-pemain Indonesia ya gitu. Hmm. Gosipnya sih kemungkinan ada gosipnya gitu. Kayak kemarin sebelum Piala Dunia itu ada series yang menampilkan Modric, Thiago Silva, terus Aubameyang kalau nggak salah itu di bagaimana mereka mengantarkan negara mereka ke Piala Dunia gitu. Nah, yang menarik adalah mereka ngangkat series kayak Aubameyang yang juga nggak lolos. Jadi kan itu benar-benar secara dokumenter bagus banget kan. Ada yang lolos, ada yang enggak, ada yang berhasil gitu. Nah, ya gue berharap sih nanti ada keputusan bahwa mereka melibatkan pemain Indonesia ya mungkin Marcelino atau Ferrari gitu ya sebagai kapten untuk dilihat sama dunia bahwa kita punya potensi gitu. Itu aja sih. Iya, iya. Itu sebenarnya menarik sih, Mas. Hal itu, Mas, sempat beberapa waktu yang lalu, Mas.
Saya Ya. diskusi sama yang di Road PT LIB sebelumnya, Mas, Pak Lukita, Hmm. tentang Ya, create konten bukan hanya tentang pemain bola itu di atas lapangan. Misalnya betul. berada di luar lapangan ataupun Betul. membuat press con terhadap wasit, kemudian pelatih, dibuatlah Hmm. sedemikian rupa agar kita-kita itu tertarik untuk melihat, Mas. Salah satu yang Mas lihat terupdate sekarang terbaru kan di IG Liga 1, Mas. Ada Hmm. wawancara sama pelatih, Mas, Iya, 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 iya. biar Iya, pelatih-pelatih di Liga Indonesia ini lebih ditonjolkan lagi, Mas. Kadang benar, kita benar, tahu benar. klubnya, tapi pelatih-pelatihnya kita nggak tahu, Mas. Tapi itu good job, Mas. Good job Iya, iya, apa iya, yang iya. akan dilakukan oleh FIFA Plus. Oke, Mas, kita nggak usah terlalu panjang-panjang, Mas ya. Iya, Terakhir, iya. Mas, apa yang Mas ingin sampaikan, Mas, tentang FIFA Plus ataupun Piala Dunia U20 ke depan nih, Mas? Ya sebenarnya kalau dari kita sih FIFA Plus ya harapannya bakal jadi tempat ya mungkin secara apa ya secara pencarian berita nanti kita juga ada berita-berita dan lain-lain lah gitu. Cuman FIFA sendiri ya bisa dibilang udah mulai melek lah sama kita Indonesia sebagai progresi ya karena netizen itu sendiri. Cuman ya itu dengan harapannya gue adalah STY sebagai sekarang yang punya project paling terbesar adalah membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya itu Asia kan. Sebenarnya untuk Piala Dunia 2006 kita mimpi sangat jauh lah. Cuman at least kita melangkah ke depan dulu yaitu Asia ya. Gua harapan gue sebenarnya kalau untuk FIFA Plus sendiri, FIFA Plus Indonesia project ini menurut gua akan berhasil kalau secara timnas kita pasti akan berbicara banyak juga gitu. Dalam artian bakal banyak bakal banyak mata yang melihat Indonesia bahwa bukan cuma netizennya doang tapi emang timnasnya sedang lagi naik gitu. Itu aja sih harapan gua karena apapun konten yang kita buat, apapun apa tulisan yang kita buat, at the end balik lagi ke lapangan sih bagaimana prestasi Indonesia itu sendiri Betul. bakal berbicara banyak di dunia internasional gitu. Kalau kita dapat respect dari Asia bahwa oh Indonesia udah beda loh sekarang bla bla bla. Nah, itu udah mulai apa yang kita kerjakan berarti ada apa ya? Ada faedahnya lah gitu. Cuman kan kalau kita cuman berbicara di Asia Tenggara aja sulit. Nah, itu yang menurut gua ya akhirnya pada balik lagi bahwa kita cuma bicara angka gitu. Ini nyinggung AFF, Mas ya. Ya makanya kita berharap Indonesia berbicara banyak di AFF ya apa namanya ya at least bisa ya terkenalnya jangan karena cuman Witan sama Hansamu gagal mencetak gol di depan gawang gitu tapi memang karena juara yang memang benar-benar Indonesia dapat respect dari Asia maupun dunia gitu aja sih. Iya, Mas. AFF memberikan apresiasi, Mas. Misalnya ada turnamen dari AFF yang ada di Indonesia, supporternya banyak, itu diapresiasi mereka. AFC kalau misalnya ada turnamen di Indonesia dibuat, Mas, Ya, banyak penonton, itu mereka apresiasi. Mungkin benar. nanti saya bisa dapat jawaban dari Mas, Piala Dunia U20 ketika Indonesia tampil, penontonnya banyak, FIFA pun jadi kaget. Ya, tapi kan gini, kadang ya itu salah satu. Tapi kemarin kan kalau gue posting di IG ya mungkin Mas Tommy juga lihat bahwa eh, kadang cuma server Indonesia nih, ya kan pasti Iya, banyak yang komen gitu iya. dan lain-lain. Ya, Mm-mm. ya memang itu kenyataannya bahwa sekarang ya itu tadi bahwa value Indonesia itu belum bisa di post global gitu. Tapi poinnya Mas juga benar bahwa ketika nanti Indonesia benar-benar rame, terus kita dapat 3 poin, Iya, terus kita mengalahkan tim besar, itu pasti di post sama global, udah bukan nggak mungkin lagi gitu. Jadi apa kegilaan kita supporter kita dalam arti positif, terus pemain-pemain kita yang mungkin Marcelino bakal main di Eropa, Ferrari, Cahya mungkin. Nah itu kan berarti kan akan menghasilkan Piala Dunia U20 yang sangat seru sebagai tuan rumah. Jangan sampai kita kayak betul, Qatar lah bahasanya betul, Mas. langsung pulang gitu kan gitu. Itu yang tadi poin saya bahwa eh ya balik lagi ke lapangan bahwa kalau misalnya kita bisa berbicara banyak di lapangan, kalau kalian pengen di dalam tanda kutip orang global tahu, menurut gue bukan hal sulit gitu aja sih sebenarnya. Iya, Mas. Ya, tentang postingan global ini sebenarnya panjang juga bisa kita bahas, Mas. Akhir-akhir ini kita lihat, Mas, kan banyak tim-tim elit Eropa yang mention postingan Ya, hanya untuk betul. ya lokal aja di Indonesia. Agak belum berani mereka pun secara global, tapi marketnya udah ada loh, Mas, kan. Banyak Betul. komentar, jadi viral. Iya. Terakhir Rafathar, Mas ya, anak Raja, Iya, Mas. MU ya, MU. Iya, MU. Oke, Mas, Mm. makasih, Mas ya. Siap, siap. Sama-sama, Ya, makasih banyak waktunya. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Semoga kita bisa ngobrol lagi. iya, Mas, ya, Mas.